Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada kitab kita berikutnya, halaman 10 ya, hampir sama dengan 16 baris kalau tidak salah dari bawah. Pak Ijakanu fil mauqifi, langsung pindah baris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Fa idza kanu, maka ketika hamba-hamba Allah sudah berada fil mauqifi, di mauqif. Mauqif tempat diam, tempat berdiri menanti ketetapan dari Allah. Ba'asallahu rihan, Allah kirimkan angin. Fatatiruha, lalu angin itu menerbangkan buku catatan amal. Fakul sahibatin, maka semua buku catatan amal itu taltasiku bi unuki sahibiha, menempel pada leher-leher pemiliknya. Jadi ketika seorang meninggal dunia, buku catatan amalnya ada di satu tempat di bawah aras. Nanti di padang mauqif, ya Allah kirimkan angin, kemudian angin-angin itu menerbangkan buku catatan amal, langsung menempel, dikalungkan di leher masing-masing tuh buku catatan amalnya. La tatajawaju, tidak melewati pemiliknya. Jadi kalau buku catatan amal itu harus menempel di bang jajan, nggak nempel ke patolo, enggak. Udah dibagi itu rapot-rapotnya semuanya, langsung terbang nempel ke masing-masing orang, ada digantungkan di bagian lehernya. Data semua itu lengkap, dari mulai lahir sampai dia meninggal ada semua data di situ. Cuma tahu juga kemudian mengambil buku catatan amal tadi, malaikat minal naki, dari leher-leher itu. Kemudian ada panitianya tuh, masing-masing ada malaikatnya. Malaikat mengambil buku catatan amal itu dari masing-masing leher orang. Fayu'tuna ilaihim, lalu para malaikat itu memberikan buku catatan amal ilaihim, kepada mereka, bi aidihim, di tangan-tangan mereka. Fayahujuna, lalu mereka semua mengambil buku catatan amal tadi. Jadi diambil, udah ada di leher, dikalungkan di leher, kemudian malaikat itu mengambil buku catatan amal tadi, lalu diberikan ke pemiliknya. Nanti akan ketahuan di situ apakah menerima buku catatan amal dari tangan kanan, dari tangan kiri, atau dari balik punggungnya. Enggak bakalan ketukar itu, enggak pindah tempat ya rapotnya. Wa awaluman ya'huju kitabahu biyamini, orang pertama yang menerima buku catatan amal melalui tangan kanannya adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab yang pertama kali menerima buku catatan amal dari tangan kanan tuh. Sayyidina Umar sejak di dunia udah dikasih tahu, yang pertama kali menerima buku catatan amalnya melalui tangan kanan, Sayyidina Umar. Jadi ada beberapa sahabat yang memang sudah dijamin ahli surga, sudah mendapatkan kabar bergembira sejak mereka hidup bahwa mereka adalah ahli surga, disampaikan oleh Nabi, diantaranya Sayyidina Umar. Walahu su'aun, dan buku catatan amal Sayyidina Umar ini memiliki apa? Su'aun, cahaya, kasu'a isyamsi, seperti cahaya matahari, terang
buku catatan amalnya Sayyidina Umar. Ya. Terangku sangat beda. Wa amma Abu Bakrin, adapun Sayyidina Abu Bakar, bahwa ra'isus sab'ina alfan. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini menjadi pimpinan 70.000 sahabat, alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab, menjadi pimpinan 70.000 sahabat yang mana mereka semua masuk ke surga tanpa hisab. Ini VIP, jalan tol tanpa hisab, dah nggak dicek ini itu segala macam. Fahum yahudu sohaifa, mereka orang-orang yang tidak mengambil buku catatan amalnya. Jadi nggak dikasih buku catatan amal, nggak perlu, ente udah nggak perlu, bagus semua nilainya ini mah. Ya, cuma kalau orang yang sarjana lulus cuma koplot ini, dan nilainya sempurna semua. Jadi Abu Bakar kan imannya andai ditimbang dengan iman orang seluruh dunia tetap menang Abu Bakar. 70.000 orang sudah ditetapkan, ya ini ahli surga semua, masuk surga bighairi hisab. Model kita jangan berharap kayak gitu, masuk surga bighairi hisab. Jangan panjang banget hisaban kita sih. Jadi Sayyidina Abu Bakar sudah tahu, ya. Walaupun Sayyidina Abu Bakar sudah diberitahukan seperti itu, Sayyidina Umar sudah diberikan kabar gembira sebagai ahli surga sejak hidupnya, ibadahnya nggak main-main, ya, nggak macam-macam. Ini belum ketahuan ahli surga atau ahli neraka aja, saya mah dapat jaminan karena dekat dengan orang dalam, dekat dengan ini, dengan dekat itu, enak banget. Yang dekat dengan Nabi aja nggak dikasih tahu semua bahwa mereka penduduk surga. Nggak perlu catatan amal itu, 70.000 itu. Wa ba'da Umar, setelah Sayyidina Umar, Abu Salamah Abdullah ibnu Abdul Asad, yakni Abu Salamah, ya Abdullah bin Abdul Asad al-Mazumi, setelah itu yang menerima buku catatan amal. Ini orang-orang prioritas nih, sahabat Nabi. Wa awaluman yahudu kita tahu bisimali, orang pertama yang menerima buku catatan amal melalui tangan kirinya siapa? Ahuhu, saudaranya Abu Salamah, yakni Al-Aswad Dubnu Abdul Asad, yakni saudaranya yang namanya Al-Aswad bin Abdul Asad. Kalau ini menerima buku catatan amal dari tangan, padahal saudaranya, saudara Abu Salamah. Kalau ini yang menghalang-halangi perjuangan Nabi. Itu kadang-kadang walaupun saudara kandung beda-beda. Ya Abu Jahal juga punya anak sahabat Nabi namanya Ikrimah. Makanya Ikrimah nggak disebutkan orang tuanya, karena siapa orang tuanya? Abu Jahal. Anaknya menjadi sahabat Nabi. Bapaknya, ya musuh utama Nabi. Ini saudara kayak begitu. Suma kemudian ija'ah rajal abdu kita bahu. Kemudian apabila telah memegang hamba kita bahu akan buku catatan amalnya, wajada hurufuhu najirotan au mujlimatan, ia dapati huruf-hurufnya ada yang najirotan, huruf-hurufnya punya nur, huruf-hurufannya terang bercahaya. Dan kelihatan dari buku catatan amalnya juga apakah dia ahli surga atau bukan, kayak dia menerima raport aja, ya. Au mujlimatan atau belum
gelap. Lain ini. Kalau terima rapor ini merah semua ini. Wah ini bagus. Pokoknya ala hasabil a'mali, sesuai perhitungan amalnya. Al-hasanati awil qabiati, baik atau buruk. Dari buku catatan amal, dari raport aja udah tahu masing-masing kemana bakalan dia masuk. Ya. Nah, ada yang terangnya luar biasa, ada yang agak redup, ada yang benar-benar gelap, ada yang gelap banget, macam-macam itu raportnya. Wa awal khatin fis sahaifi, tulisan pertama di buku catatan amal itu apa? Firman Allah ini, Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabaka, baca tuh buku catatan amalmu, kitab kamu. Kafa bi nafsika, cukuplah diri kamu al yawma, pada hari ini, 'alaika, atas muhasibah, cukuplah diri kamu sebagai penghisabnya. Artinya begitu dibuka buku catatan amal, dia tahu bakal kemana, dia orang baik atau orang jahat. Ya. Lihat aja raportnya, udah tahu tuh terang atau gelap. Ya, sesuai amalnya beda-beda. Ya pokoknya kayak orang terima raport, ada peringkat 1, peringkat 2, udah ketahuan tuh. Cukup kamu sebagai penghisapnya. Faijakorahu, maka ketika ia membaca, masing-masing orang membaca akan buku catatan amal, ada yang ibyaddo wajuhu, maka berseri-seri itu wajahnya. Wah, begitu menerima buku catatan amal, ada yang dari aura wajahnya terlihat bersinar. Ya, wajahnya terang benderang, wajahnya putih. Kita menerima kabar gembira nih, langsung aja muka kita terang. Ya, dapat transferan 1 miliar. Bagaimana perasaan? Langsung aja buka tuh kayak terang banget tuh. Ya, fresh banget kayaknya. Tapi kalau ada tagihan utang yang harus dibayar, atau ada berita yang menakutkan agar segera dijemput polisi, bagaimana tuh kabarnya? Langsung terang wajahnya. In kana mu'minan, jika ada ia orang yang beriman. Wa iswada, dan langsung tuh hitam mukanya, buram, yang muram mukanya. In kana kafiron, apabila ada orang ini orang yang kafir. Kalau orang kafir begitu melihat buku catatan amal, langsung aja hitam tuh mukanya. Pias, bukan pias lagi. Ya. Pokoknya pucat banget. Wajahika, yang demikian itu kau sebagai mana sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu tabyaddu wujuhun, banyak muka yang berseri-seri, banyak orang yang bahagia, mukanya terang. Wa taswaddu wujuhun, dan pada hari itu juga ada yang hitam mukanya, ada yang muram. Begitu menerima buku catatan amal, terlihat betul. Di wajahnya wajah bahagia, senyum, berseri-seri. Ada yang wajahnya ketakutan. Orang kalau lagi ketakutan mukanya dilihat enak nggak? Ada bakalan enak. Tapi kalau orang lagi bahagia dari mukanya nggak kelihatan. Ya. Waqad warada, dan sungguh telah datang keterangan fil hadisi, dalam sebuah hadis, inna awalaman yuhasibullahu ta'ala, sesungguhnya makhluk pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah Allahul Mahfuz,
semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, semuanya akan dihisab. Bahkan Lauhul Mahfuz sekalipun akan dihisab oleh Allah. Lauhul Mahfuz, tempat penyimpanan data, akan dihisab juga oleh Allah. Haitsu yurakibu bihi, sekira-kira yurakibu bihi idrokan, Allah susun pada Lauhul Mahfuz tadi idrokan, ada rasa. Waklan, Allah berikan akal. Wanutkan, Allah jadikan bisa bicara, itu Lauhul Mahfuz. Jadi saat itu Lauhul Mahfuz seperti makhluk hidup, diberikan rasa, diberikan akal, bisa bicara. Karena nanti batu aja bisa bicara, ya. Itu tangan-tangan kita, kaki kita juga bisa bicara, apalagi Lauhul Mahfuz bisa bicara. Payud'a bihi, maka dipanggil itu Lauhul Mahfuz. Begitu dipanggil oleh Allah, tatar ta'idu qaraisuhu, maka gemetar, ya, seluruh bagian-bagian dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz dipanggil oleh Allah, gemeteran, ya. Panggil, fayaqulu lahu, maka berkata Allah kepada itu Lauhul Mahfuz, hal balagta ma fika li Israfil. Lauhul Mahfuz, apakah sudah kamu sampaikan apa-apa yang ada pada kamu kepada Israfil? Fayaqulu, maka Lauhul Mahfuz menjawab, balagtu, udah aku sampaikan ya Allah, semua data yang ada di diriku sudah aku sampaikan kepada Israfil. Jadi semua tuh dihisab tuh. Payud'a bi Israfil, maka malaikat Israfil dipanggil oleh Allah. Jadi semuanya disidang, semuanya. Malaikat Israfil yang gagah luar biasa, sekali bekerja hancur alam semesta, dipanggil oleh Allah. Payartaidu qaraisuhu, maka gemeter seluruh sendi-sendi malaikat Israfil. Khaufan minallah, takut kepada Allah. Malaikat Israfil sedemikian gagahnya, ada panggilan dari Allah, gemeter. Jadi malaikat Israfil aja tetap tuh dihisab. Fayaqulu lahu, maka berkata Allah lahu kepada malaikat Israfil, ma sonata bima rawa ilaika lauhul, apa yang kamu perbuat pada perkara yang telah menceritakan Lauhul Mahfuz kepadamu. Fayaqulu, maka menjawab itu malaikat Israfil, balagtuhu li Jibril, udah aku sampaikan ya Allah kepada malaikat Jibril. Apa yang diberikan oleh Lauhul Mahfuz, semua data sudah aku sampaikan ke malaikat Jibril. Fayud'a bi Jibril, maka malaikat Jibril pun dipanggil oleh Allah. Fatar ta'idu qaraisuhu, maka gemeter, ya, qaraisuhu itu sendi-sendi malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun gemeteran. Pokoknya hari kiamat hari yang dahsyat. Malaikat Jibril datang gemeteran, padahal jujur nggak pernah melakukan kesalahan, tapi gemeteran. Waduh, ada apa ini? Fayaqulu lahu, maka berkata Allah lalu kepada malaikat Jibril, ma sona'ta bima rawahu ilaika Israfil, apa yang kamu perbuat pada perkara yang telah menceritakan kepadamu Israfil. Apa yang kamu perbuat terhadap perkara yang telah Israfil ceritakan, sampaikan kepadamu. Fayaqulu, maka berkata itu malaikat Jibril, balagtuhu ila rusuli, ya Allah, semua yang disampaikan oleh Israfil sudah saya berikan, saya sampaikan, nggak ada yang tersisa kepada para rasul. Sudah ya Allah. Payud abihim, maka para rasul pun dipanggil. Semua rasul dipanggil. Jadi semuanya tuh jadi transparan. Para rasul pun dipanggil.
Fayaqulu lahum, maka berkata Allah kepada para rasul, ma sana'tum bima rawahu ilaikum Jibril, apa yang kalian perbuat pada perkara yang telah menceritakan akan itu perkara ilaikum kepada kalian Jibril, malaikat Jibril, apa yang kalian lakukan terhadap perkara yang sudah disampaikan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, apa-apa yang didapat oleh malaikat Israfil sudah saya sampaikan kepada para rasul, gak ada yang saya sembunyikan, enggak. Bayaquluna, maka para rasul menjawab, balagnahu ilan nas ya Tuhan, sudah kami sampaikan semua kepada umat, kepada manusia, sudah kami sampaikan semuanya. Nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang disembunyikan, walaupun itu pahit sekalipun disampaikan. Karena para rasul itu memiliki sifat tabligh, apapun yang didapatnya disampaikan, ya, nggak ada yang disembunyikan, nggak kitman, nggak ada yang disembunyikan. Payus aluna, udah. Jadi semua tuh dari mulai lauhil mahfuznya semuanya proses, ya, apa namanya, perintah dan larangan Allah, semuanya dari mana ketahuan tuh, dari lauhil mahfuz ke malaikat Israfil, ke malaikat Jibril, para rasul kepada seluruh umat. Fayas'aluna, lalu mereka semua nanti manusia, ya, akan ditanya. Satu yang pertama ditanyakan adalah an umrihim, tentang umur mereka. Umur kita nanti akan ditanya tentang umur mereka. Bima abnauhu, ya. Untuk apa tuh umur yang Allah sudah berikan mereka habiskan? Dihabiskan untuk tidur, dihabiskan untuk ibadah, atau dihabiskan untuk maksiat? Akan ditanya tuh umurnya. Ente dikasih umur panjang, untuk apa? Itu kan umur itu ibarat es, dipakai nggak dipakai habis. Kemarin sudah dijelaskan masing-masing ada ajalnya, sudah ditetapkan nih, dari 60, 70, ada yang di bawah 60, ya. Kemarin Habib Hasan umurnya 47 tahun, masih sangat muda. Dulu Habib Mundir 40 tahun. Ya Allah, masih muda-muda wafat, bawa ilmunya, bawa kemuliaannya. Kalau ulama mati itu mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim adalah kematian bagi alam. Jadi kalau di kampung kita ada orang alim mati, redup tuh, diambil tuh lampu, ya, susah gantiin lampu model kayak begitu, ya. Umurnya ditanya tuh, untuk apa dihabiskan umurnya? Nanti catatannya ada semua, ya, untuk ibadah, untuk maksiat. Terus wa'an syababihim, ditanyakan tentang masa muda mereka. Bima ablauhu, masa muda juga ditanya, ya, untuk apa dihabiskan masa mudanya. Nah, masa muda penting banget. Ketika masa mudanya ahli ibadah, ini menjadi bagian golongan orang yang mendapatkan naungan nanti di bawah aras. Kan masa muda nih yang paling susah, makanya anak muda lihat diajak ngaji susah. Jadi kalau dari kecil tumbuh kembang dalam ibadah sampai masa remajanya terlihat tumbuh kembang. Nah, ini ciri-ciri orang yang akan mendapat naungan aras. Kan masa muda mah wah biasa dah, ya, masa sedang-sedangnya maksiat, ya, godaan untuk berbuat dosa lagi kenceng-kencengnya. Nah, mengaji rada susah, ntar wae dah ngaji mau urusan orang tua. Nah, anak muda yang sanggup bertahan tuh, anak muda yang luar biasa. Makanya susah anak muda. Anak muda luar biasa. Kalau masa tumbuh kembangnya dipakai untuk ibadah. Kemana tuh masa muda? Masa muda, masa-masa luar biasa, bisa mengambil ilmu, menambah
wawasan. Kalau udah begini mah coba diajarin. Ya. Sekarang ingat, pulang ke rumah udah lupa lagi. Apalagi diajarinnya ajarin ilmu alat, ya udah dah. Ya. 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 Udah tahunan tanya apa itu pakil, apa itu maf'ul, apa itu mubtada, ya boro-boro. Ya. Bisa. Masa muda. Jadi tanya tentang umurnya, tanya tentang masa mudanya. Wa amwalihim, ditanya tentang hartanya, duitnya, tanahnya, rumahnya, mobilnya, emas, perak, ditanya tentang harta mereka. Satu, min aina iktasabuha wa bima anfaquha, dari mana dia dapatkan itu hartanya, dengan cara halal atau haram, dari mana sumber-sumbernya akan ditanya itu, ya. Kemudian kemana dia keluarkannya, ini duit banyak, buat agama berapa persen, buat akhirat berapa persen. Jangan duitnya banyak, cuma 1% buat akhiratnya. Padahal itu harta dia. Harta yang sebenarnya itu tuh yang diberikan ke pesantren, yang diberikan ke masjid, ke majelis taklim, untuk anak-anak yatim piatu, kaum duafa. Itu harta dia. Jadi kalau kita ngasih orang miskin, itu harta dia lagi disimpan tuh. Tolong ya, simpenin ya. Itu yang dia kuliner ke sono kemarin mah habis cuma, ya. Gitu. Yang buat acara ke tempat wisata ini habis itu. Ya Allah, duitnya banyak banget, simpenannya dikit banget. Kan ditanya kemana ia belanjakan itu, berapa persen untuk akhiratnya. Jadi kalau harta ditanya dari mana ia dapatkan, lalu kemana ia belanjakan, kemana ia keluarkan. Bisa jadi ada yang hartanya halal dikeluarkan untuk hal-hal yang Allah ridho. Ada hartanya halal didapatkan hasil bekerja, dikeluarkan untuk hal-hal yang haram, hasil bekerja. Besoknya ya buat nyawer. Anak diri emang gak ingat, tapi kalau nyawer, wah berani jor-joran, ya Allah. Ya, hartanya halal, karena dia hasil bekerja. Ya Allah, buat maksiat. Ya, ada yang hartanya haram untuk taat dan diterima. Hasil korupsi diberikan ke masjid, itu menghina Allah. Ya, bukan tambah lagi dosanya. Hasil korupsi dikasih ke masjid separohnya, diampunin kali dosanya. Kan didoain tuh sama panitia, kita doain mudah-mudahan begini begitu. Itu penghinaan ya Allah, walaupun didoain, ya nggak berlaku. Allah nggak nerima harta-harta haram diberikan kepada masjid, ya. Yang paling parah udah dari haram ke haram lagi, ya. Emang biasanya kalau dari haram mah susah, untuk hal-hal yang baik susah. Harta yang didapatkan dengan jalan halal, dengan jalan haram nih, mau yang tempat-tempat maksiat pasti gitu. Untuk judi, untuk main perempuan, untuk macam-macam kan, ya, pasti nggak bisa. Jadi orang kelihatan dia taat apa enggak. Jangan-jangan kalau susah banget taat, susah banget ibadah, khawatir nih dari harta yang didapatkan, ya sehingga sulit banget diajak ibadah. Wa anulihim, ditanya tentang ilmu mereka, maja'amilu biha, apa sudah diamalkan ilmunya tuh, ya. Ilmunya kan ditanya juga. Semuanya kan kita punya pengetahuan, diamalkan enggak apa yang didapat. Wajadika qaulu ta'ala, yang demikian itu sesuai firman Allah Ta'ala, falanas alannal ladina ursila ilaihim walanas alannal mursalin.
Falanakussonna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Tuh kalau palanas alana pakai lam taukid, non taukid, benar-benar kami akan tanyakan allazina ursila ilaihim, orang-orang yang telah diutus kepada mereka. Jadi tanya semua tuh. Lauhul Mahfuz ditanya, malaikat Israfil ditanya, malaikat Jibril ditanya, para rasul ditanya. Benar-benar akan ditanya semuanya. Walanas alanal mursalin, dan benar-benar kami akan tanya juga para rasul-rasul yang diutus juga akan ditanya. Falanakussonna alaihim, maka benar-benar kami akan ceritakan kepada mereka bi ilmin. Allah tahu, ya, nggak perlu tanya itu mah. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu untuk memperkuat saja. Allah Maha tahu dah. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ghaibin. Ghaibin artinya jauh dari dekat. Apa yang kita lakukan Allah tahu. Kenapa dicatat oleh malaikat? Kenapa ada saksi ini, saksi itu? Supaya memperkuat aja. Allah udah tahu semua pekerjaan kita. So, nanti kita tanggung Fawarobbika ajmain. Nanti kita ulang lagi dah dari wajalika qauluhu ta'ala, 2 baris dari bawah, karena udah jam 6, nggak lewat dari jam 6 ya. Terus kalau udah mulai lewat sedikit bisa nambah-nambah, terjamaah udah was-was ya. Makanya kita disiplin sebelum jam 6, kecuali nanti mungkin pas terakhir. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ma'afudal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim radhiyallahu ta'ala wa sallim rasulillah ya min amin wa bin fa'na bi ma'alamtana nabi alimna lajin fa'na nabi fa'kina fa'ki'alana wa qarawatina nabi dinina rabbana taqabbalna innaka antas alim wa tub alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman sedikit jamaah untuk besok. Saya tetap yang kedua, jadi saya nanti ngimaminnya di Al-Ghazali, nanti Ustaz Lukman yang ngimamin di sini, pulang dari Al-Ghazali langsung di sini. Tahu hari Minggu dan jamaah.